Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pagi hari ini. Saya akan membaca dari buku Yesaya pasal 38 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Puji Tuhan. Kita menjumpai suatu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh seorang Raja Hizkia. Seorang raja, seorang manusia biasa pasti bisa jatuh sakit dan pasti bisa berakhir hidup ini dengan kematian. Itu hal yang biasa. Kita bisa jumpa ada pejabat, ada raja, ada orang kaya, ada orang sederhana, bahkan ada orang yang susah pun bisa saja sakit dan kemudian disusul dengan kematian. Dan ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa karena sebelum orang itu mati, Tuhan berpesan kepada Hizkia supaya Hizkia membuat wasiat, membuat surat pesan-pesan terakhir untuk keluarganya sebelum dia mati karena sakit yang tidak akan sembuh. Mendengar peristiwa ini, mungkin kita akan berkata, kalau ada hamba Tuhan yang datang atau ada orang yang kita bisa harapkan, kita akan berusaha tolong carikan obat supaya saya sembuh. Mati itu urusan lain, tapi kalau bisa saya segera sembuh, karena dengan sembuh kemungkinan mati akan berkurang. Hal ini mungkin saja terlintas dalam pikiran kita di saat kita sakit dan divonis akan berakhir hidup ini melalui penyakit itu. Tetapi Hizkia ketika dia mendengar bahwa sakitnya tidak akan sembuh dan akan berakhir dalam bentuk kematian, apa yang Hizkia buat? Justru ia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, bukan minta umur panjang, bukan minta kesembuhan, tetapi dia berkata kepada Tuhan, "Ingatlah bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia." Nah, hal ini ternyata penting di mata Hizkia, bahwa dia boleh jadi raja yang sibuk dengan pekerjaan, yang sibuk dengan beban tanggung jawab, dan juga sibuk menikmati keberhasilan, kekayaan sebagai seorang raja. Namun, dia mempunyai komitmen dengan Tuhan, yaitu dia hidup di hadapan Tuhan dengan setia. Ini adalah hal yang sangat menolong Hizkia.
Dia katakan, aku berada di jalan yang benar-benar seperti Tuhan inginkan. Jadi kesetiaan itu di sini dia katakan dia berada di jalan yang benar-benar seperti yang Tuhan kehendaki. Dia bergerak, dia hidup di dalam kondisi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, hal inilah yang mengakibatkan Tuhan segera menjawab dan menambah usia Hizkia 15 tahun. Padahal Hizkia tidak minta untuk disembuhkan, tapi dia katakan, Tuhan ingat ini, bahwa aku berjalan, aku hidup, aku bergerak di jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu dia hidup dengan setia kepada Tuhan. Dia katakan, aku setia dan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia katakan, aku ini hidup, aku ini berada dalam kesetiaanku kepada Tuhan. Dan kesetiaanku itu tegas, stabil, sebenar-benarnya. Jadi banyak kali orang hanya setia untuk beberapa tahun dia ikut Tuhan. Dia setia hanya untuk beberapa saat. Makin bertambah waktu dia berubah setia. Makin bertambah berkat dia berubah setia. Makin bertambah usia dia berubah setia. Tapi Hizkia katakan, aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati, bahwa dia punya ketegasan. Hatinya tegas, stabil. Dia hidup dengan sebenar-benarnya dengan Tuhan. Jadi kita melihat di sini, dia menunjukkan bahwa dia punya kehidupan rohani cukup baik. Walaupun rohaninya cukup baik, bukan berarti dia tidak bisa sakit, bukan berarti dia tidak bisa mati. Tapi dia hanya katakan itu kepada Tuhan, bahwa dia ada di jalan yang benar. Dia punya ketegasan dalam hidup dengan Tuhan. Dia benar-benar stabil, tidak berubah. Ada banyak orang ikut Tuhan bisa berubah, tidak stabil. Dengan kata lain dia katakan, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dia katakan, aku telah melengkapi dan aku merasa aman dan aku tetap pada perjanjian dengan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan baik di mata Tuhan itu adalah satu keadaan di mana dia merasa lengkaplah hidupnya, aman, dan dia ada di dalam perjanjian dengan kebenaran terhadap Tuhan. Karena itu dikatakan itulah yang baik di mata Tuhan, dan dia menangis. Saudara, kita sebagai orang percaya, memang kita belum sempurna. Hizkia pun belum sempurna, tapi Hizkia mampu bangun suatu kesetiaan untuk tetap bergerak, berjalan, dan hidup di dalam kebenaran. Dia mengatakan dia memiliki ketegasan dan stabil. Karena itu dia tulus. Dia tidak berubah. Dia tulus, stabil, dan sebenar-benarnya. Dia tidak berubah. Dan dia katakan dia merasa lengkap karena dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia merasa aman. Dia merasa tetap berada pada janji-janji kebenarannya dengan Tuhan. Kita seringkali buat janji dengan Tuhan, tapi kita seringkali tidak menepati janji kita dengan Tuhan. Kita buat janji-janji dengan Tuhan, tapi kita tidak tepati janji kita dengan Tuhan. Karena itu Hizkia berani berkata, aku aman, aku lengkap, bahwa aku tidak kurang, karena aku hidup dan tetap berada pada janji-janji yang aku bangun bersama Tuhan.
Kita pun sebagai orang percaya, ketika kita baru diselamatkan, seringkali ada banyak janji. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saya mau setia. Kita masuk di tahun yang baru, kita banyak berjanji, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Tidak ada salah. Berjanji kepada Tuhan tidak salah. Tetapi untuk berjalan di dalam janji Tuhan itu perlu usaha. Karena kita sudah berjanji dengan Tuhan, kita harus setia dan merasa aman karena kita sudah berjanji. Banyak orang sudah berjanji tapi tidak merasa aman. Dia berpikir, kenapa saya bodoh begitu berjanji sama Tuhan? Loh, aneh bukan? Padahal dia yang janji. Tuhan tidak paksa dia berjanji, tapi dia berjanji kepada Tuhan. Kemudian dia menyesal, mengapa saya harus berjanji kepada Tuhan? Padahal kalau saya tidak janjikan juga Tuhan tidak minta apa-apa. Banyak orang berubah karena dia tidak stabil. Dia tidak punya ketetapan untuk terus berada di dalam janji-janji kebenaran dengan Tuhan. Ada banyak orang berjanji, saya akan berikan ini buat Tuhan, saya akan kembalikan ini untuk Tuhan. Sama seperti Sakeus, ketika dia selamat, dia katakan, aku akan kembalikan orang yang pernah aku rugikan. Tidak salah, itu benar. Tapi itu akan jadi lebih menjadi kebenaran ketika Sakeus lakukan. Kalau baru ucapan, semua orang bisa ngomong, tapi tidak semua orang bisa berbuat apa yang dijanjikan itu. Sebab itu Alkitab katakan, Hizkia berkata, aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dengan kata lain, aku tetap ada pada janji-janji kebenaran dengan Tuhan. Dan biarlah kita pun mengambil tempat yang baik seperti itu, supaya di saat kita butuh pertolongan, di saat kita mendengar berita yang tidak nyaman seperti yang didengar Hizkia, dia hanya balik ke dinding dan dia berdoa, Tuhan, ingatlah akan aku Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan segera, karena dia memiliki kualitas hidup yang baik. Dia memiliki kualitas hidup yang benar. Dia memiliki kualitas hidup yang stabil dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa di pagi hari yang indah ini. Kami mohon kemurahan Tuhan menuntun kami, memegang tangan kami, menetapkan langkah kaki kami. Karena Tuhan sudah baik dan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh masuk di tahun 2022 ini. Hamba tidak tahu ada berapa banyak orang sudah berjanji kepadamu karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Tapi hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, supaya mereka tetap berada dan hidup di dalam janji-janji yang mereka sudah buat dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menolong mereka, itulah yang akan membuka jalan bagi mereka, bahkan itulah yang akan memberkati mereka di saat mereka berada di dalam keadaan kesesakan. Sebab itu tolong kami semua Tuhan, yang sudah ada di tahun yang baru ini. Hamba tidak tahu apa yang sedang kita perbuat dan kita sudah lakukan sebagai janji-janji kita kepada Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu setia, mau menolong kami untuk kami kembali kepada kehidupan seperti yang dibuat oleh Hizkia kepadamu. Sebab itu tolong anak-anak-Mu sudah ada di tempat bisnis, sudah ada di tempat kerja, maupun yang sudah di kampus atau sekolah, juga yang sedang sibuk dengan urusan di rumah tangga kami masing-masing. Tolong kami Bapa, supaya kami mempergunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk tetap setia dan hidup di dalam janji-janji kebenaran bersama Tuhan, sebagaimana Hizkia telah melakukannya. Sehingga di dalam segala keberadaan kami tetap boleh melihat kehadiran Tuhan untuk menolong, menyertai, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.